Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Apa kabar? Sehat semua? Kali ini topik kita adalah landasan pendidikan. Ada apa sebenarnya di landasan pendidikan? Ikuti yang satu ini. Landasan pendidikan itu adalah titik tolak, titik dasar, atau awal mula berangkatnya sebuah pendidikan itu dilaksanakan. Landasan pendidikan itu adalah asumsi dasar, persepsi dasar, perkiraan dasar untuk menjalankan sebuah pendidikan. Nah, landasan pendidikan beragam. Semua negara di dunia ini punya landasan. Jepang punya landasan pendidikan, Perancis punya landasan pendidikan, Amerika punya landasan pendidikan, Brasil punya landasan pendidikan, Cina, Jepang, Korea, India, Arab, Nigeria, sampai pada Mesir, Inggris, termasuk Indonesia mempunyai landasan pendidikan. Karena landasan pendidikan itu adalah asumsi dasar, perkiraan dasar, awal mula dia melakukan sebuah pendidikan berbasis apa. Nah, landasan pendidikan ini akan berbeda-beda di Indonesia bergantung pada warna masing-masing. Pendidikan militer tentu landasan pendidikannya berbeda dengan pendidikan di pesantren, di pondok-pondok. Berbeda dengan landasan pendidikan di zending atau di gereja-gereja. Pendidikan di masyarakat tentang pendidikan vokasi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Itu landasan pendidikannya berbeda-beda. Tetapi dia diikat oleh satu landasan filsafat untuk ideologi, yaitu filsafat ideologi Pancasila. Di Indonesia semuanya menggunakan filsafat Pancasila sebagai landasan filsafat yang melatar belakangi semua melakukan pendidikan meskipun dia berbeda bentuk. Nah, landasan filsafat ada yang bersifat idealis, artinya dia berangkat dari idealnya seperti apa baru diterapkan secara nyata. Ada filsafat realis, artinya berangkat dari kenyataan yang ada, lalu dilakukan sebuah pendidikan. Ada filsafat pragmatis, bagaimana melakukan sesuatu secara langsung, dikerjakan langsung, dilakukan langsung. Jadi semua yang penting dilakukan. Ada filsafat perennial, ada filsafat biopiristik, berdasarkan pembiasaan. Latihan. Filsafat biopiristik ini dilakukan oleh kelompok-kelompok pendidikan olahraga seperti sepak bola, main voli, latihan menari, militer, polisi. Dia menggunakan filsafat biopiristik. Lalu ada menggunakan filsafat konstruktif, bagaimana dia memproduksi dan seterusnya. Itu landasan filsafat. Yang kedua, landasan yuridis. Jadi semua pendidikan di Indonesia dia menggunakan landasan yuridis. Landasan yuridis tentu landasan hukum yang dipakai di Indonesia. Hukum yang pertama tentu sebagai landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menggunakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, baru menggunakan undang-undang atau aturan-aturan yang mengikat sesuai dengan warna pendidikannya. Jadi landasan kependidikan itu ada landasan filsafat, landasan yuridis. Apa landasan berikutnya? Ikuti. Nah, yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan kependidikan sosiologis artinya pendidikan berangkat dari konsep dasar sosial, bahwa manusia satu dengan manusia yang lain berkembang akibat saling bertemu, berkaitan, bersinergis, berhubungan.
bahwa pendidikan di Indonesia harus dibangun dari sistem sosial. Artinya ada berteman, satu kelas beberapa orang, diadakan berkelompok. Itu semua landasannya sosiologis. Berangkat dari bahwa pendidikan itu akan terjadi apabila dilakukan secara sosial, secara hubungan satu dengan yang lain. Jadi landasan sosiologis. Karena berada dalam kehidupan manusia dan manusia itu komunal, berkelompok, lalu berhubungan satu dengan yang lain, landasan sosiologis dipakai. Nah, yang kedua, yang keempat maksudnya itu landasan budaya. Kependidikan atau pendidikan dibangun dari asumsi dasar bahwa manusia itu pada hakikatnya berbudaya. Bahwa manusia itu mampu menerapkan pikiran, hati, dan tindakan ke dalam bentuk budaya, ke dalam bentuk tradisi yang berkembang dari waktu ke waktu. Maka budaya menjadi landasan pendidikan bagi kelompok-kelompok tertentu. Tetapi ada yang tidak juga menggunakan budaya. Di Indonesia rata-rata semua menggunakan landasan budaya. Nah, yang kelima itu landasan psikologis. Landasan psikologis artinya titik tolak berangkat menjalankan sebuah pendidikan, dasar melakukan pendidikan, asumsi yang dipakai adalah bahwa pendidikan itu memberikan bantuan perkembangan psikologis anak. Anak itu tumbuh dan berkembang secara psikis dan fisik. Dan terjadi psikologis di sana dari waktu ke waktu, dari belum bisa menjadi bisa, dari belum pandai menjadi pandai, dari dekat ke yang jauh. Itu landasan psikologis. Nah, masih banyak landasan-landasan yang lain, tapi rata-rata diantaranya itu. Dan ada lagi yang keenam, itu landasan ekonomi. Landasan ekonomi digunakan untuk menjalankan sebuah pendidikan, bahwa pendidikan itu perlu berlangsung terus-menerus sehingga memerlukan dukungan. Karena memerlukan dukungan, maka dia harus berbasis pendapatan untuk menjalankan proses pendidikannya. Karena tidak ada bantuan dari negara, umpamanya tidak ada bantuan dari lembaga-lembaga yang lain, secara mandiri pendidikan itu menggunakan landasan ekonomi. Artinya pendidikan berjalan karena bantuan dari peserta belajarnya, bantuan dari orang tua atau bantuan dari siapa, sehingga terjadi siklus pembelajaran, siklus pendidikan yang didukung oleh prinsip ekonomi. Itulah landasan pendidikan. Nah, pakar pendidikan yang bagus, dia mampu mencermati landasan pendidikan itu dan dia mampu memahami sebuah landasan pendidikan bekerja. Landasan pendidikan itu memang tidak bisa dilihat secara di atas kertas umpamanya, tetapi bisa dilihat pada hasil, pada proses yang kita lihat, kita akan tahu, oh ini landasan pendidikannya behavioristik. Oh ini landasan filsafatnya realisme. Oh ini landasan pendidikannya konstruktivisme. Oh ini landasan sosial. Begitu ya. Berikut ini. Nah, landasan pendidikan itu tentu selanjutnya didukung oleh teori pendidikan yang digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Teori pendidikan ini penting karena dia akan mengikat lembaga pendidikan itu untuk menjalankan sesuai dengan teori apa. Di dunia ini teori sangat beragam tentang pendidikan dari masa sebelum Masehi sampai sekarang. Lalu dia juga didukung oleh aliran apa yang dipakai di pendidikan itu. Banyak aliran yang ada yang menyimpang, ada yang betul-betul sesuai dengan tugas kenegaraan, ada yang sesuai. Oleh karena itu, tidak semua pendidikan bagus. Orang yang hebat, dia bisa melihat landasannya apa, teorinya apa yang dipakai, dan dia menggunakan aliran apa. Sekarang ini banyak pendidikan yang alirannya nggak jelas, aliran yang menyimpang, yang bertentangan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Maka para orang tua, para guru, para pendidik
hati-hati melihat sebuah pendidikan kalau tidak jelas alirannya apa. Maka kita harus paham itu aliran negatif atau positif. Aliran yang melawan pemerintah atau tidak. Aliran radikal atau bukan. Nah, berikutnya kita akan mengkaji teori dan aliran secara bersama-sama. Sementara kita paham dulu landasan pendidikan. Dan alangkah bagusnya setelah melihat video ini Anda bisa menindaklanjuti membuat daftar landasan filsafat itu yang ada di teks, yang ada di Google atau ada di mana apa saja. Landasan yuridis itu apa saja. Landasan sosiologis apa saja. Coba didata menjadi sebuah daftar. Pasti bisa kan? Ya, untung-untung untuk belajar tentang ilmu kependidikan supaya kaya pikiran kita. Ya kan? Ikut Kak Yatno Bintang harus betul-betul cemerlang. Sampai di sini pertemuan kita. Betul ya? Salam Kak Yatno Bintang.